adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa nih kita ada dalam suasana hari Natal. Adik-adik di rumah semua bahagia kan? Iya. Iya, puji Tuhan. Sekarang Kak Talia mau ajak adik-adik semua pada berdiri, ayo berdiri. Mantap, berdiri. Udah pada mandi belum? Udah pada makan? Ya, adik-adik, sekarang Kak Talia mau ajak adik-adik untuk beribadah hari Minggu, tapi tetap dalam sukacita hari Natal. Siapa yang pada senang hari Natal? Siapa yang waktu kemarin dapat kado dari Sinterklas? Wah, pinter. Jangan lupa ucapin selamat Natal Mama, selamat Natal Papa, selamat Natal Oma, dan selamat Natal Opa. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang berbunyi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. 1, 2, 3. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, setelah kita nyanyi tadi lagu Dia lahir untuk kami, sekarang kita nyanyi lagi Hai dunia gembiralah. Pada tahu kan? Oke, Iya. lanjut. 1, 2, 3. Terima kasih semangatnya adik-adik. Sekarang kita sebelum melanjutkan nyanyi dan berdoa, kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita, yaitu Auli dan Adeline. Kita saksikan bersama. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Racing through the snow in one horse open sleigh. For life is to go. Laughing on the way, ha ha ha, that fun days. Can you still describe what fun it is to ride a sleigh? Hey, for tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in
Mantap sekali lagu Hari Natal dari Adeline dan Aulia. Adik-adik yang kalau mau kirim lagu bisa loh ke kakak-kakak. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan membuka ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh menikmati hari Natal serta hari Minggu yang merupakan pemberian Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang memberkati agar kami boleh mendengar dengan baik dan dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Halo adik-adik, selamat Hari Natal. Walaupun Hari Natal sudah berlalu, tetapi kakak yakin adik-adik masih berada dalam sukacita Natal. Berkumpul bersama keluarga, beribadah, berdoa, bernyanyi, dan tak lupa juga menunjukkan keriaan Natal dengan pohon Natal berbagai kreasi. Serta kalian tentunya menghias rumah dengan hiasan Natal lainnya untuk menunjukkan sukacita dan rasa syukur kita dalam merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Kalian pasti tahu kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Kakak ingin tanya, di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Ya, di Bethlehem. Sekarang, siapakah nama orang tuanya? Betul sekali, Maria dan Yusuf. Ingatkah kalian siapa saja yang datang di hadapan bayi Yesus di kandang domba ketika ia baru dilahirkan? Ya, selain malaikat sorgawi, gembala, siapa lagi yang datang dari jauh untuk mengunjungi bayi Yesus? Betul sekali, 3 orang Majus. Mereka datang dari jauh untuk menyembah bayi Yesus dengan membawa persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Setelah orang Majus pergi untuk pulang ke daerahnya, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf dan meminta Yusuf untuk membawa Maria serta bayi Yesus pergi ke Mesir dan tinggal di sana karena Raja Herodes mencari bayi Yesus dan akan membunuh dia. Maka pergilah Yusuf beserta keluarganya ke Mesir. Sementara itu, Raja Herodes yang masih terus mencari bayi Yesus memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak kecil di bawah usia 2 tahun. Ia khawatir kehilangan tahtanya karena raja yang baru dilahirkan seperti yang dikatakan oleh orang Majus kepadanya.
Waktu berlalu, dan suatu hari malaikat datang kembali dalam mimpi Yusuf dan meminta Yusuf untuk kembali ke Israel karena Raja Herodes telah meninggal. Maka pergilah Yusuf beserta keluarganya kembali ke Israel. Tetapi di tengah perjalanan, Yusuf mendengar bahwa Herodes digantikan oleh anaknya yang bernama Arkelaus. Yusuf takut kembali ke tanah Yudea. Maka Yusuf membawa Maria serta Yesus ke daerah Galilea. Di Galilea ia tinggal di kota Nazaret. Yesus menjalani masa kanak-kanak hingga dewasa di kota Nazaret. Nah, itu sebabnya Yesus kemudian disebut Yesus dari Nazaret. Adik-adik, dari bacaan Alkitab hari ini kita lihat bahwa Yesus waktu bayi sudah dibawa jalan-jalan yang cukup jauh ya. Ia lahir di Bethlehem, kemudian dibawa ke Mesir untuk sementara waktu, sebelum kemudian Yusuf membawa keluarganya kembali ke Israel. Dan kemudian mereka menetap di daerah Galilea, tepatnya di kota Nazaret. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Coba kita kenali juga diri kita sendiri. Adik-adik TK, apakah kalian tahu di mana kalian lahir? Tanggal berapa adik-adik lahir? Coba tanyakan orang tua kalian ya, kalau kalian belum tahu atau kalian lupa. Selanjutnya untuk adik-adik di kelas anak kecil dan anak tanggung. Kita bisa melihat betapa Yusuf sangat taat pada perintah Allah. Ia percaya dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan keluarganya di bawah bimbingan Allah. Melalui Yusuf, Allah membesarkan Yesus. Yesus yang nantinya akan menjadi juru selamat kita. Nah, sama juga dengan orang tua atau kakek nenek atau bahkan om dan tante yang membesarkan kita. Melalui mereka, Allah membesarkan kita. Allah pun mempunyai rencana yang luar biasa bagi kita semua. Untuk itu, kita pun perlu mengucap syukur atas kehadiran orang tua kita, kakek, nenek, atau siapapun yang mengurus kita. Adik-adik, di masa Natal saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperingati karunia terbesar yang juga merupakan penggenapan janji Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kelahirannya dengan mencoba mengenalnya lebih lanjut. Dan hari ini kita belajar bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan pada diri kita masing-masing sampai saat ini oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita mengucap syukur dengan doa, pujian, dan terutama sekali melalui tindakan kita yang baik sehari-hari yang seturut dengan kehendak Allah. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami sampaikan padamu Bapa. Dalam sukacita Natal, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini masih sakit di era pandemi ini. Jamah dan sembuhkanlah mereka agar mereka dapat kembali sehat dan dapat kembali ke tengah keluarga mereka masing-masing. Berkatilah Presiden kami beserta jajaran pemerintahannya. Sertai mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan baik, agar terwujud negara yang damai, adil, dan sejahtera. Berkati pula pelayanan gereja kami ya Tuhan, Ibu Pendeta, para majelis, komisi, serta pelkat-pelkat. Layakkan pelayanan mereka agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat kami, atas orang tua kami ya Bapa. Berkati kesehatan dan pekerjaan mereka. Mampukan mereka untuk dapat selalu membantu dan membimbing kami. Kami yakin dan percaya bahwa melalui mereka, Engkau menyertai dan membimbing kami selalu. Ya Bapa, terima kasih. Terimalah doa ini yang kami naikkan dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, yuk saatnya kita persiapkan uang persembahan kita dan celengan kita. Karena saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur bagi Tuhan. Yuk sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sekarang setelah memberikan persembahan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita masing-masing. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Dan terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Berkatilah ucapan syukur kami ini supaya dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan, juga bagi gereja-Mu. Dengarkanlah doa kami tidak sempurna ini ya Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays to you, your family, your friends. Happy holidays, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's clap. We all do a little clapping. We all do a little clapping. We all do a little clapping. Christmas is here. Let's jump.